Padahal, Polri dan Dewan Pers selama ini memiliki kerjasama dan nota kesepahaman dalam upaya menjaga kebebasan pers. Polri berkomunikasi dengan baik pula dengan komite media di negeri ini selama ini. Memang Perpol itu tidak hanya mengatur wartawan atau peneliti asing, tetapi orang asing selama ada di negara ini. Sesuai dengan maksud dikeluarkannya Perpol itu adalah untuk memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada warga negara asing selama berada dan beraktivitas di Indonesia. Maksud dan tujuan yang baik sebenarnya. Namun, harus diakui telah terjadi berulang-ulang dan tidak hanya terjadi pada masa pemerintahan kali ini saja. Buruknya cara berkomunikasi dari aparatur pemerintah membuat sebuah aturan yang baik menuai penolakan dari masyarakat. Kali ini aparat kepolisian dinilai cenderung tertutup dan tidak melibatkan pemangku kepentingan publik yang lain saat membahas dan melahirkan Perpol ini. Masyarakat merasa ditinggalkan oleh aparatur pemerintahan, seperti selama ini dalam pembahasan berbagai aturan lain. Polri sesungguhnya paham jika membahas aturan yang bersentuhan dengan jurnalis, maka komunitas pers, terutama Dewan Pers, selayaknya diajak berdialog dan didengarkan. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, dan kini saya hadir untuk membawa Anda melihat Harian Kompas 7 April 2025. Nah, kalau kita lihat di sini di hari Senin ada yang sedang bergejolak. Nah, di sini dengan judul "Siapkan intervensi untuk meredam gejolak pasar, nilai tukar rupiah dan pasar finansial di tanah air bisa langsung terimbas oleh tarif resiprokal Amerika Serikat." Nah, saudara, ancaman gejolak keuangan ini memerlukan intervensi tepat dari pemerintah. Selain memukul sektor real, pemberlakuan tarif resiprokal Amerika Serikat bisa menguncang sektor keuangan di tanah air dan nilai tukar rupiah. Maka dari itu, intervensi harus dilakukan. Nah, bukan hanya soal tarif resiprokal, tapi juga kalau kita lihat sedikit ke bawah, ada juga tentang warga Amerika Serikat yang turun ke jalan menentang Trump. Di sini unjuk rasa besar-besaran terjadi di sejumlah negara bagian di Amerika Serikat untuk memprotes pemerintahan Presiden Donald Trump yang dimana meskipun baru berkuasa 4 bulan, Trump dianggap telah mengubrak-abrik demokrasi dan mengacaukan negara itu. Nah, unjuk rasa ini dinamai hands off atau jangan sentuh. Peserta juga mengibarkan bendera Amerika Serikat, di mana sebagian dikibarkan terbalik, yang merupakan simbol negara dalam ancaman dan rakyat bangkit melawan. Nah, protes masif ini dimulai pada Minggu 6 April 2025 pagi waktu Indonesia. Tercatat 1.200 kota di 50 negara bagian Amerika Serikat menggelar unjuk rasa yang dikoordinasikan lewat media sosial. Saudara, bukan hanya soal gejolak pasar, lalu juga ada demonstrasi yang dilakukan oleh warga Amerika Serikat, tapi juga di sebelah kiri kita ingin melihat di sini ada terkait dengan presiden bertemu dengan pemimpin media. Nah, pamret-pamret ini dikumpulkan dan bertempat di ruang perpustakaan kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dilakukan hari Minggu 6 April 2025, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan dan bertemu dengan sejumlah pemimpin media dengan dimoderatori oleh Valerina Daniel dari TVRI. Presiden berbincang selama 4 jam dan menjawab berbagai pertanyaan dari para pemimpin media tersebut. Para pemimpin media dimaksud adalah pemimpin redaksi Harian Kompas, Kompas ID, di sana ada Suta Dharma Saputra, lalu juga ada Pemret dari Detikcom, Alvito Deanova Ginting, Pemret SCTV Indosiar, Retno Pinasti, Pemret TV One, lalu Mara Satria Wangsa, Pemret IDN Times, Unilubis, dan founder dari Narasi, Najwa Shihab. Nah, saudara, bukan hanya yang ada di halaman depan, tapi juga ada di dalam dari Harian Kompas edisi hari ini. Bagaimana? Udah siap belum nih mengakhiri masa mudik 2025? Karena mayoritas pemudik telah tiba di Jakarta. Lebih dari 50% kendaraan pemudik telah kembali ke Jakarta. Arus mudik dan arus balik tahun ini dinilai relatif lebih lancar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Setuju atau enggak nih?
Nah, lebih dari separuh pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi telah melintas di jalan tol Trans Jawa menuju Jakarta. Rekayasa lalu lintas berupa one way atau satu arah nasional dan kontraflow atau lawan arus membuat lalu lintas saat puncak arus balik Lebaran 2025 dinilai relatif lebih lancar. Nah, selengkapnya segala informasi yang sudah saya tadi paparkan dapat dibaca secara langsung melalui Harian Kompas edisi hari ini 7 April 2025 atau secara daring melalui kompas.id. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi karena akan ada informasi sedikitnya 20 unit kios di lantai 2 Pasar Bintaro Permai Pesanggerahan Jakarta Selatan terbakar Senin dini hari tadi. Penyebab kebakaran diduga bersumber dari hubungan pendek arus listrik di salah